Halo guys, apa kabar? Baru ngapain nih? Baru angon wedhus? Atau baru olahraga? Atau baru loncat-loncat? Aduh, bengong kayak gitu dah. Nyungsep kan? Ya udah, nebar jaring aja. Lo pamer mobil baru toh? Walah, ya boleh. Ternyata baru tidur ya, elah guys. Ya udah deh, daripada dikerubutin tawon atau sakit, yuk kita mending nonton film aja guys di B Studio di episode kali ini. Skin awal terdapat sebuah jam yang berdetak tik-tak tik-tak seperti itu. Terus pada awal cerita ada seorang dokter. Dokter tersebut terkejut setelah melihat jam berhenti dan suasana menjadi sunyi. Lalu dia melihat keluar jendela dan beberapa saat kemudian dokter dihampiri seorang perawat yang panik. Setelah itu dia pergi keluar ruangan dan di sana ada seorang anak kecil sendirian yang sedang memperhatikan langit. Dokter menyuruhnya untuk kembali karena banyak yang sedang mencarinya. Dan diketahui anak tersebut adalah salah satu pasiennya. Dokter tersebut bertanya pada anak itu apakah yang sedang dilihatnya. Anak tersebut menjawab kalau sedang melihat UFO tapi tidak ada yang percaya. Lalu dokter mengatakan kalau dia percaya. Anak itu bertanya kembali pada dokter, pernah melihat UFO? Dokter menjawab kalau dirinya mengalami hal yang lebih menakjubkan. Dia berkata dulu waktu pernah terhenti. Dan kemudian skin berpindah. Aktor utamanya yakni Kouja Aiba yang sedang interview dengan gadis cantik. Koichi mengatakan bahwa tidak akan merubah kampus pilihannya. Gadis itu menyarankan untuk memilih kampus yang lebih baik dikarenakan nilainya yang cukup bagus. Akan tetapi Aiba pesimis dan mengatakan kalau dirinya akan gagal lagi. Lalu Aiba pergi meninggalkan gadis cantik tersebut. Saat Aiba pergi, gadis tersebut mengatakan sesuatu tentang Lost Time. Gadis tersebut pernah mengalami sebuah keajaiban Lost Time, namun Aiba tidak tertarik dan hal seperti itu dan dia pun pergi. Ketika di kelas, Aiba sedang memperhatikan nilainya saat pelajaran dimulai. Saat pukul 12.15, tiba-tiba waktu berhenti dan semuanya tidak bergerak. Ketika menyadarinya, dia terkejut dan kebingungan. Terus kalau kalian ngapain guys? Piktor-piktor dikin lah. Lanjut. Nah, Aiba kemudian pergi keluar, ternyata semua berhenti bergerak dan waduh enaknya guys. Kalau kita ngapain ya? Lalu Aiba pun berkeliling naik sepeda guna mencari seorang yang bisa bergerak. Setelah keliling-keliling tetap belum menemukan dan air mancur pun tidak bergerak, muncrat guys kayak gitu. Kemudian Aiba pun ketemu seorang gadis cantik jelita, Bambang pokoknya bikin meremelek. Aiba pun sedikit sange terpesona melihatnya. Saat mau menyapa tiba-tiba kembali lagi di kelas. Pahit ya guys. Aiba pun kebingungan. Dia mengatakan pada temannya kalau waktu tadi berhenti, namun temannya nggak percaya. Setelah pulang ke rumah dan melakukan pekerjaan rumah, dia pun beres-beres dan masak sendiri karena ya tahu sendirilah guys, masih jomblo gitu loh. Aiba cuma tinggal dengan ayahnya. Malamnya saat Aiba makan, ayahnya pulang. Aiba lalu tanya pada ayahnya, apakah tadi mengalami hal aneh? Dalam hati buat mastiin hal aneh tadi apakah beneran atau tidak. Tapi Aiba pun langsung diam karena ayahnya sepertinya tidak mengalaminya. Ayahnya lalu bilang kalau Aiba tidak bisa lagi masuk ke kampus terkenal dan dia tidak lagi mendapatkan uang saku. Aiba terlihat sebel setelah mendengar hal itu. Keesokan harinya, Lost Time terjadi lagi saat pukul 12.15. Aiba langsung pergi ke taman mencari gadis cantik kemarin. Namun gadis cantik itu tidak ada. Gak patah semangat, Aiba pun mencari ke sekolah dengan seragam yang sama di sekitar sana. Di dalam kelas banyak kali gadis cantik guys. Andai ini terjadi padaku, waduh piktor gua.
Saat melihat keluar, Aiba menemukan gadis cantik itu sedang baring-baring di luar. Aiba pun bergegas menghampirinya berharap si gadis juga pingsan. Dengan penuh sanginya guys, dia menyentuh pipinya. Sayangnya gadis itu terbangun. Ya, kena gampar deh, Hamsong bener kan Aiba. Aiba dituduh mesum. Emang bener sih ya, orang mesum gitu. Terus Aiba mengatakan kalau dirinya lelaki yang ditemuinya saat di taman kemarin. Setelah itu Aiba minta maaf karena telah menakuti, lalu dia pergi. Saat akan pergi, sepedanya ditahan sama si gadis itu. Gadis itu mengatakan kalau dia juga sama, jablailah guys, kayak gitulah. Sebenarnya dia juga mencari Aiba di taman, berharap bisa jumpa lagi. Tapi gadis itu belum percaya sama Aiba yang sedikit mesum itu. Gadis itu lalu mengajak Aiba jalan-jalan. Mereka mengobrol tentang Lost Time ini dan mengapa hanya mereka yang bisa bergerak. Di tengah perjalanan, gadis itu terkejut dan panik melihat truk. Aiba baru menyadari kalau supir truk sedang ngorok alias tidur. Dan di depannya banyak sekali anak kecil yang sedang menyeberang. Gadis itu berusaha membangunkan kang sopir agar tidak terjadi gunjang bocil lah guys. Aiba lalu mengatakan kalau yang dilakukan itu percuma, karena ketika waktu berjalan kembali, semua akan kembali seperti semula. Jadi semua usahanya akan percuma. Gadis itu berkata kalau jangan menyerah sebelum mencobanya. Aiba memikirkan bagaimana cara menghindari nabrak bocil itu guys. Lalu dia menghitung kecepatan mobil itu dan mencari selembaran kertas. Saat waktu berjalan kembali, Aiba langsung menuju ke tempat kejadian itu. Sesampainya di sana terlihat sebuah kecelakaan. Gadis itu datang dan mengatakan kalau bocil-bocil itu selamat karena sopir berhasil membanting setirnya. Gadis itu bertanya bagaimana dia melakukannya. Aiba bilang kalau dia mencari kertas sopir tersebut dan menghafal nomor teleponnya. Saat waktu berjalan kembali, dia langsung menelponnya. Kok bisa benar ya guys ya? Untung aja. Gadis itu kagum dengan yang dilakukan Aiba. Gadis itu kemudian bertanya apakah kita akan bertemu lagi saat Lost Time. Aiba pun menjawab, ya jelas dong. Mereka kemudian membuat janji jari kelingking. Gadis itu kemudian pergi, tapi Aiba belum tahu namanya. Tiba-tiba gadis itu balik dan memberitahu kalau namanya Shinomiya Tokine. Waduh, kayak nama artis CAV ya guys ya. Lalu Skin pindah ke rumah sakit dan dokter yang tadi menabrak anak kecil. Buku dokter pun terjatuh dan dilihat anak kecil tersebut. Banyak gambar bagus, namun dokter itu mengatakan kalau itu bukan gambarnya, melainkan gambar seseorang saat waktu terhenti. Kemudian pindah Skin lagi dan pada Lost Time itu Shinomiya sedang menggambar kucing. Lalu datanglah Aiba yang mengatakan gambarnya seperti nyata. Shinomiya terkejut dan bilang seharusnya dia menyapanya dahulu. Aiba bertanya bukankah gambar tersebut akan menghilang saat waktu berjalan kembali. Shinomiya menjawab walaupun gambarnya menghilang, dia akan mengingatnya nanti. Aiba pun memandangi mata Shinomiya dan merayunya kalau matanya berwarna langka. Shinomiya pun menjawab kalau kakeknya itu orang Inggris. Kemudian Shinomiya mengajaknya pergi. Mereka kemudian pergi dengan sepeda. Duh, romantis ya guys ya, ngalahin yang pakai ninja pokoknya. Karena pengen modus, Aiba pun menggenjot banter guys sepedanya. Saat di turunan akhirnya jatuh lah guys. Enak toh. Lalu Shinomiya terlihat tidak sadarkan diri, padahal nggak luka guys. Dipeganglah pundak, bukan dada lu ya, ngeres ntar, dan digoyang-goyang. Ternyata Shinomiya hanya berpura-pura. Shinomiya pun tersenyum manis, pol guys, seperti gula aren pokoknya. Terus berbaring-baringlah mereka nikmat betul kayak gitulah. Kemudian Aiba salah ngomong kalau Lost Time ini terjadi karena Tuhan memberikan mereka waktu senggang. Shinomiya pun murung mendengar hal itu. Setelah itu dia mengajak Aiba berkencan guys. Saat Lost Time pokoknya ketemu terus gitu loh. Keesokannya Aiba pun gembira sambil masak kayak orang birahi gitu guys. Aiba terkejut saat melihat ayahnya sudah pulang dan memperhatikannya. Ayahnya kemudian membahas kampus pilihannya. Dia mengatakan kalau ibunya akan sedih dengan kampus pilihannya itu. Mendengar hal itu Aiba pun marah. Aiba mengatakan bahwa ayahnya tidak ada di rumah sakit saat ibunya meninggal. Lalu ayahnya hanya diam saja. Aiba lalu pergi meninggalkannya. Kemudian Aiba menunggu Shinomiya di taman dan Shinomiya pun datang. Aiba bingung karena Shinomiya memakai seragam sekolah, padahal kan mau kencan. Dikira cuma pakai bikini kali ya guys. Lalu Shinomiya mengajaknya bermain trampolin. Dia sudah lama ingin melakukan tapi malu berbaur dengan anak lain.
Aiba pun makin terpesona melihat Shinomiya loncat-loncat gitulah guys, mentul-mentul. Setelah itu mereka pun makan dengan membawa bekal alias ngirit guys, bekalan. Tapi Shinomiya nggak mau makan karena sedang diet. Aiba pun terus merayunya untuk makan. Lalu Shinomiya pun mau makan, ya namanya juga malu-malu kucing guys. Tiba-tiba Shinomiya menangis saat makan masakan Aiba. Aiba mengira makanannya tidak enak, tapi Shinomiya mengatakan kalau makanannya itu sangat enak. Shinomiya terkejut mendengar yang masak tersebut Aiba sendiri, yang dia kira itu buatan ibunya. Aiba pun bercerita kalau dia bisa masak karena keadaan, sebab ibunya sudah meninggal saat dia umur 9 tahun. Setelah itu, dia tinggal dengan ayahnya yang gila kerja. Aiba kemudian bertanya setelah makan mereka mau kemana, karena lost time akan segera berakhir. Shinomiya justru ingin belajar. Aiba kemudian mengatakan percuma belajar untuk ujian. Dia menginginkan kampus yang tidak sesuai kapasitas dan dia bilang depresi saat tidak diterima itu sangat menyakitkan. Namun Shinomiya membantah perkataannya. Dia mengatakan kalau kita harus berusaha untuk yang terbaik dan harus senang melakukan hal itu. Dia juga mengatakan kalau Aiba hanya takut akan gagal. Dia juga mengatakan kalau orang yang mengejek kita itu jauh lebih bodoh. Aiba mengatakan kalau Shinomiya tidak akan mengerti, lalu dia pergi meninggalkannya. Shinomiya berusaha menghentikannya, tapi malah terjatuh. Kampret tuh Aiba ya. Aiba shock, namun waktu tiba-tiba berjalan kembali. Skin kemudian berpindah ke dokter tadi. Dokter tadi masuk ke ruang pasien gadis yang nantinya diketahui kalau itu istrinya. Gadis itu sedang menggambar. Dokter itu menawarkan buku gambar yang baru, namun gadis itu menolak dan karena buku itu berharga baginya. Mereka kemudian tertawa menceritakan masa lalu. Kemudian si dokter bilang kalau mau memperbaiki jam tangan gadis itu yang terlihat sudah rusak. Tapi gadis itu berkata biarkan saja jam itu. Skin berpindah lagi ke lost time berikutnya dan terlihat Aiba sedang membaca komik. Tadinya dia hanya ingin melanjutkan membaca komik, tapi kemudian Aiba pergi untuk menemui Shinomiya. Aiba pun membawakan makanan untuk Shinomiya. Saat dibuka ada nasi yang bertuliskan permohonan maaf. Shinomiya memaafkannya dan juga meminta maaf kalau terlalu bawel. Biasa guys, gadis gitu loh. Saat makan, Shinomiya pengen ke rumah Aiba besok. Aiba pun membolehkannya. Wah, bisa mantap-mantap di rumah nih guys. Mereka pun membuat janji cari kelingking lagi. Aiba bercerita kalau dia masih punya janji yang belum ditepati. Waktu SD, Aiba pernah berjanji pada ibunya untuk menjadi seorang dokter. Dia ingin menjadi dokter agar bisa menyembuhkan ibunya. Dia pernah mempelajari ilmu kedokteran dengan nilai bagus dan ibunya menjadi lebih baik saat itu. Tapi usahanya sia-sia dan sejak saat itu dia selalu berpikir pesimis guys. Kemudian Shinomiya mengajak Aiba untuk bersepeda lagi ke tempat yang mereka jatuh. Dan akhirnya mereka terjatuh lagi. Aduh, tuman guys. Shinomiya pun pura-pura pingsan lagi. Nah, emang tuman kan? Aiba pun berkata kalau yang dilakukannya itu percuma. Lalu Shinomiya menjawab kalau Aiba yang gampang nyerah itu sudah tidak ada. Setelah itu Aiba pun sange guys, pengen nyipok Shinomiya guys. Belum sempat nyipok, waktu sudah jalan kembali guys. Emang enak. Lalu Skin berpindah lagi ke dokter dan istrinya. Istrinya mengatakan kalau dia sudah tidak ingin berobat lagi. Dia ingin pindah ke end of lab care alias dicampakkan gitulah guys. Selain itu istrinya tidak ingin bersamanya lagi alias minta pisah guys. Lalu dokter menanyakan kenapa alasannya dan istrinya menjawab kalau hanya itu yang bisa mereka lakukan. Dokter itu hanya terdiam dan terlihat sedih guys. Setelah itu Skin berpindah lagi di pagi hari dan Shinomiya datang ke rumah Aiba. Mereka terlihat malu-malu tapi ya maulah guys. Aiba pun menggombal kalau baju yang dipakainya bagus dan Shinomiya memberikan hadiah untuk Aiba. Aiba pun menyiapkan banyak sekali makanan. Sebelum makan, Aiba memberikan sumpit. Dia mengatakan kalau itu adalah hadiah. Duh, ngirit ya guys, hadiah cuma sumpit. Karena berkat Shinomiya, dirinya bisa memutuskan untuk masuk ke kampus kedokteran. Mereka kemudian makan dan Shinomiya bilang kalau dirinya yakin Aiba akan jadi dokter yang hebat. Setelah itu, Aiba menanyakan apa impiannya. Shinomiya menjawab kalau dia tidak punya impian. Kemudian dia bercerita kalau waktu kecil dulu dia punya impian yang dia lukis dan dikubur dalam tanah. Namun dia lupa apa yang dilukisnya itu. Aiba berkata kalau kamu harus menggalinya. Tapi katanya lukisan itu dikubur di tanah kosong dan sekarang sudah ada bangunan rumah. Lalu mereka melanjutkan makan. Shinomiya terlihat lahap makan kue coklat. Dia berkata bahwa tidak akan pernah melupakan hari ini.
Aiba pun mengajak untuk menonton pesta kembang api malam ini. Namun Shinomiya bilang kalau dia tidak bisa. Dia juga mengatakan kalau dia tidak bisa menemui Aiba lagi. Aiba pun kaget mendengar hal itu. Dan saat akan bertanya alasannya, lost time sudah berakhir. Di lost time berikutnya, Aiba mencari Shinomiya tapi tidak menemukan sampai lost time berakhir. Ketika waktu berjalan normal, Aiba bertanya pada teman-teman Shinomiya saat pulang sekolah. Akhirnya Aiba mengetahui kalau Shinomiya berada di rumah sakit. Aiba pun mencarinya di rumah sakit dan berhasil menemukannya. Shinomiya meminta maaf karena tidak memberitahunya. Dan Aiba pun bertanya, "Kamu sakit apa?" Shinomiya menjawab kalau dia sakit liver dan bisa sembuh jika dia mendapatkan donor. Dia harus dapat transplantasi dari donor hidup. Akan tetapi di Jepang hanya keluarga yang bisa melakukan donor organ. Di keluarganya hanya ayahnya yang cocok dengan golongan darahnya. Namun ketika diperiksa, liver ayahnya tidak cocok dengannya. Dia mengetahui hal itu saat pukul 12.15. Itu sebabnya dia mendapatkan lost time. Dokter bilang kalau umurnya tinggal 6 bulan lagi. Aiba pun sangat sedih mendengar hal itu. Shinomiya kemudian berterima kasih pada Aiba karena saat dia datang ke rumahnya, dia ulang tahun yang ke-16, yang mana itu ulang tahun terakhirnya. Shinomiya kemudian mengucapkan perpisahan dan pergi meninggalkannya. Aiba mengejarnya dan membawakan bekal. Shinomiya mengatakan kalau itu akan sia-sia dengan suara keras lalu pergi. Setelah itu, Aiba mencari tahu tentang penyakit yang dia derita Shinomiya. Ternyata penyakit itu yang menyebabkan warna matanya berbeda. Dan makanan yang diberikan Aiba saat lost time sebenarnya tidak boleh dimakan oleh Shinomiya. Itu sebabnya dia sangat senang memakannya. Aiba kemudian pergi untuk menemui Shinomiya. Sementara itu, dokter akan memeriksa Shinomiya. Dan ternyata Shinomiya adalah pasien dokter tersebut. Dokter itu melihat-lihat gambar di buku Shinomiya. Dokter itu terkejut dan di saat itu datanglah Aiba memohon-mohon untuk menyelamatkan Shinomiya. Aiba menyesal karena baru menyadari kalau Shinomiya sakit, padahal di setiap hari bersamanya. Dokter itu kemudian bertanya, apakah waktu berhenti pada kalian? Mendengar pertanyaan itu, Aiba pun terkejut. Mereka lalu mengobrol di atas rumah sakit. Dokter itu bercerita kalau dulu juga dia mengalami lost time saat masih di kampus. Dia juga bingung pada awalnya. Dia kemudian berkeliling dan menemukan gadis yang sering menggambar dan mengingatnya. Saat itu menggambarnya lagi saat lost time berakhir. Gadis yang ditemui juga menderita penyakit liver. Gadis itu membutuhkan donor, namun liver keluarganya tidak ada yang cocok. Cerita itu sama persis dengan yang dialami Aiba. Dokter memeriksa livernya dan ternyata cocok dengan gadis itu. Itu sebabnya hanya mereka berdua yang bisa bergerak saat lost time. Aiba kemudian meminta dokter itu untuk memeriksa livernya. Dokter itu menjawab kalau livernya akan cocok dengan Shinomiya. Akan tetapi untuk menjadi donor ia harus menjadi keluarganya. Dan juga tidak bisa jika berumur di bawah 20 tahun. Padahal umur Aiba baru mau 19 tahun sehingga dia tidak bisa menjadi pendonor. Aiba kemudian bertanya apakah Shinomiya bisa bertahan hidup 1 tahun lagi. Dan dokter menjawab kalau kemungkinannya sangat kecil. Yang bisa dilakukan Aiba hanya bisa bersama Shinomiya selama sisa hidupnya. Aiba sangat kesal dan bingung dan bilang untuk apa terjadi lost time jika pada akhirnya sia-sia. Lalu Aiba menemani Shinomiya yang sedang tertidur sambil melihat-lihat gambar Shinomiya. Ternyata Shinomiya juga menggambar wajah Aiba. Aiba senang sekaligus sedih melihat gambar itu. Setelah itu Aiba pulang ke rumah dan ayahnya pulang. Aiba bertanya pada ayahnya bagaimana ibunya bisa bertahan lebih lama. Padahal dokter waktu itu mengatakan umur ibunya hanya sampai musim semi, tapi ibunya bisa bertahan sampai musim gugur. Ayahnya menjawab kalau ibunya berusaha menepati janji pada Aiba. Ibunya ingin bersama Aiba sampai Aiba menjadi seorang dokter. Selain itu, jembatan buatan ayahnya waktu itu akan segera selesai dan mereka bertiga akan menyeberanginya. Ibunya mengatakan kalau dia tidak akan mati sebelum impian itu menjadi kenyataan. Aiba kemudian baru tahu kalau ayahnya tidak ada saat ibunya meninggal di rumah sakit. Dikarenakan ayahnya sedang lembur membuat jembatan untuk mewujudkan impian ibunya. Ayahnya mengatakan kalau hanya itu yang bisa dia lakukan saat itu. Aiba kemudian menemukan bahwa impianlah yang bisa membuat bertahan lebih lama. Keesokan harinya saat lost time dia mendatangi sebuah rumah. Dia teringat dengan cerita Shinomiya kalau Shinomiya pernah melukis impiannya dan menguburnya.
Aiba berusaha mencari lukisan itu dan membuat denah di mana saja yang mungkin dia bisa gali. Sementara itu, dokter menemukan cara agar Aiba bisa mendonorkan livernya, yakni dengan cara mendapatkan izin dari orang tuanya. Setelah sering menggali, Aiba pun nyaris menyerah. Namun akhirnya Aiba bisa menemukan lukisan yang terkubur itu. Setelah menemukannya, dia langsung memberikan pada Shinomiya. Shinomiya bertanya kenapa Aiba melakukan ini semua. Aiba pun menjawab kalau dirinya ingin seperti dia yang berusaha mengubah takdir. Kemudian Aiba memberitahu Shinomiya kalau golongan darah dari livernya cocok dengan Shinomiya. Namun Shinomiya menolaknya, tapi Aiba berkata kalau itu bukan untuknya. Dia hanya ingin tidak pernah menyerah dan ingin selalu bersama Shinomiya. Dia ingin merayakan ulang tahun Shinomiya yang ke-17 bahkan sampai yang ke-100. Shinomiya terharu mendengar hal itu. Aiba kemudian mengajak Shinomiya menikah dan meminta dia untuk bisa bertahan lebih lama lagi. Duh, nikah muda guys. Shinomiya terkejut mendengar hal itu. Dia takut bagaimana jika dirinya tidak bangun lagi alias moek guys. Setelah itu Shinomiya merasa sedih dan seketika itu Aiba memeluknya. Dan Aiba mengatakan kalau dia akan memanggil namanya sampai dia terbangun. Dia kemudian membuat janji kelingking lagi dan bilang kalau akan selalu menyelamatkannya. Sesampainya di rumah, Aiba meminta izin pada ayahnya untuk menikah dengan Shinomiya. Ngebet lah guys intinya kayak gitu. Kemudian meminta izin juga kelak menjadi donor hidup untuk Shinomiya. Namun ayahnya tidak mengizinkannya. Akan tetapi Aiba bilang kalau dia sudah bulat untuk melakukan hal itu. Ayahnya mengatakan kalau yang dilakukannya akan sia-sia. Namun Aiba tetap membantahnya dan dia bilang akan berhenti untuk pesimis. Dia mengakui kalau sudah berubah karena Shinomiya. Ayahnya lalu pergi untuk menjernihkan pikirannya dulu. Sebelum itu, Aiba mengatakan kalau hanya itu yang bisa dia lakukan. Dan juga bilang kalau dia adalah anaknya. Mendengar hal itu, ayahnya terkejut lalu pergi. Skin kemudian pindah ke Shinomiya yang sedang diperiksa dokter. Shinomiya lalu menanyakan bagaimana kabar istrinya yang ditemui di Lost Time. Dokter menjawab kalau dia baik-baik saja. Shinomiya kemudian mengatakan kalau dirinya juga akan berjuang. Kemudian Shinomiya memperlihatkan impiannya yang ada pada buku gambarnya. Dokter itu tertawa karena impian itu banyak sekali. Shinomiya kemudian bilang kalau impian yang akan dia wujudkan berbeda. Impiannya saat ini ingin hidup 100 tahun dengan orang yang dicintainya. Dia ingin tetap hidup dan berubah, walau mungkin dia akan menjadi beban dan menyakitkan. Mendengar ucapan Shinomiya, si dokter pun mengerti kenapa istrinya ingin berpisah dengannya. Dokter bilang pada Shinomiya kalau dirinya tidak perlu mengubah apapun, karena Aiba pun merasakan hal yang sama. Skin berganti dan semuanya sedang sibuk untuk mempersiapkan pernikahan Aiba dan Shinomiya di rumah sakit. Cie, pokoknya direstui toh. Aiba menyiapkan jam tangan kobel sebagai pengganti cincin pernikahan. Ngirit ya guys ya, ganti jam. Dokter melihat itu tertawa dan bingung kenapa bisa sama dengannya. Ternyata saat menikah dengan istrinya, dokter itu mengganti cincin dengan jam tangan kobel. Kemudian ayah dan ibunya Shinomiya datang dan Aiba pun menghampiri mereka. Aiba mengira kalau ayahnya tidak akan datang. Akan tetapi tiba-tiba ayahnya datang dan mengizinkan menjadi pendonor untuk Shinomiya. Mendengar hal itu, Aiba pun senang sekali dan langsung memberitahu ke Shinomiya. Akan tetapi saat masuk ke ruangannya, Shinomiya sudah tidak sadarkan diri. Awalnya Aiba mengira Shinomiya hanya bercanda, seperti saat naik sepeda gitulah guys. Tapi ternyata ini serius guys. Aiba pun berusaha membangunkannya. Shinomiya kemudian dibawa ke dokter untuk diperiksa. Aiba pun panik dan dokter menyuruh untuk menunggunya. Aiba menemukan surat yang ditulis oleh Shinomiya untuknya. Di dalam surat tersebut tertulis kalau Shinomiya malu berbicara langsung. Jadi dia menulis surat. Shinomiya mengetahui penyakitnya saat berusia 9 tahun dan menyerah pada banyak hal. Dia sering tidak masuk sekolah dan tidak memiliki teman. Dia juga tidak bisa berpartisipasi pada acara kapsul waktu. Oleh sebab itu dia melakukannya sendiri. Lalu setelah dia tahu kalau umurnya tinggal 6 bulan lagi, dirinya berhenti tersenyum. Namun saat bertemu Aiba, kegelapannya berubah menjadi berwarna. Saat bersamanya dia selalu bahagia, saat Lost Time adalah suatu yang luar biasa baginya. Dia takut Aiba mendengar debaran jantungnya saat bersamanya. Saat Aiba mengajaknya menonton kembang api, dia sangat bahagia. Dia berpikir akan menyerah pada cinta ini, namun itu
semakin menyakitkan. Shinomiya minta maaf karena telah mengatakan hal yang kasar. Saat Aiba menemukan impian yang terpendamnya, dia menyadari kalau dia tidak boleh menyerah pada hidup dan perasaannya. Shinomiya mengatakan kalau Aiba adalah cinta pertama dan terakhirnya. Dia meminta Aiba untuk hidup bersamanya 100 tahun atau lebih. Aiba pun menangis saat membaca surat tersebut. Sementara itu, dokter berusaha keras untuk menolong Shinomiya yang sedang kritis. Setelah itu, dokter menemui Aiba di atas rumah sakit. Aiba pun mengira Shinomiya sudah meninggal. Namun dokter menjawab kalau semuanya belum berakhir, dan ini baru awalnya. Ternyata Shinomiya berhasil diselamatkan. Skin kemudian berpindah. Operasi transplantasi liver berhasil dilakukan. Shinomiya tersadar dari komanya, dan Aiba berada di sampingnya sedang memanggil-manggil namanya. Aiba pun kemudian menceritakan semua dan mereka terlihat bahagia. Skin kemudian berpindah lagi ke dokter dengan istrinya. Istrinya menanyakan soal surat perceraian mereka. Dokter itu mengatakan pada istrinya kalau dia sudah tahu alasannya, yakni karena tidak ingin suaminya menderita karenanya, di mana hanya itu yang bisa dilakukannya. Namun dokter itu mengatakan kalau dia sudah mendukungnya terlalu banyak. Dia bilang tidak ingin mengubah apapun dan selalu ingin bersamanya. Mendengar itu, istrinya senang dan terharu. Akhirnya mereka tidak jadi berpisah. Skin berpindah 1 tahun kemudian. Aiba dan Shinomiya sedang makan berdua. Diketahui kalau mereka sudah menikah dan akhirnya Aiba diterima di kampus kedokteran. Mereka terlihat sangat bahagia. Aiba dan Shinomiya berjalan di pinggir pantai, lalu Aiba mengajak Shinomiya nonton kembang api. Kali ini Shinomiya bilang gas banter tambah rem pokoknya. Mereka kemudian cipokan gas dan film pun tamat.